Baik, jadi selain pembinaan kerajinan koran dan cucian kendaraan bermotor, di sini juga terdapat pembinaan kemandirian menggambar dan melukis. Jadi pembinaan ini eh, terlaksana karena adanya teman-teman warga binaan yang memiliki hobi dan bakat di bidang menggambar dan melukis. Jadi kami sediakan fasilitas dan wadah untuk mereka berkreasi dan juga mengembangkan skill dan keterampilan mereka di bidang kesenian menggambar dan melukis. Untuk sistem pelaksanaan pembinaan kemandirian menggambar dan melukis itu kami laksanakan secara swadaya. Jadi berhubung kami di sini adalah rutan, jadi tidak terlalu banyak anggaran yang kami peroleh untuk kegiatan pembinaan, sehingga dana kami terbatas untuk mengelola pembinaan tersebut, sehingga kami memiliki inisiatif untuk secara sukarela memberikan bantuan terhadap warga binaan tersebut yang memiliki bakat menggambar dan melukis. Jadi kami para pegawai sedikit ada gotong royong untuk menggalang dana pembelian seperti cat warna, pensil warna, kain kanvas, juga untuk buku gambar. Jadi mereka tetap bisa melaksanakan dan menyalurkan keterampilan mereka dalam bidang menggambar dan melukis. Jadi secara umum itu kami laksanakan secara sukarela dan swadaya di Rutan Kelungkung. Baik, untuk upaya kami dalam hal memasarkan dan memperkenalkan hasil karya berupa gambaran dan lukisan dari teman-teman WBP di sini, kami selalu mengikut sertakan hasil karya mereka di setiap ajang pameran yang diadakan oleh internal kami dari Dirjen Pas, misalkan dari dulu sempat juga dari DJHKI sempat melaksanakan pameran, jadi kami ikut sertakan, kami kirim gambaran teman-teman WBP ke pameran tersebut sehingga dapat dilihat oleh masyarakat luas bahwa di Rutan Kelungkung juga terdapat pembinaan berupa melukis dan menggambar, dan mereka juga teman-teman WBP dapat menghasilkan gambaran dan lukisan yang berkualitas, tidak kalah dengan seniman-seniman di luar, karena saya rasa teman-teman WBP di sini juga memiliki bakat dan skill yang mumpuni untuk menghasilkan gambar dan lukisan yang baik. Dan juga kami mengikut sertakan gambaran hasil karya mereka dalam pameran-pameran yang dilakukan juga oleh eksternal seperti oleh Pemkab Kabupaten, Provinsi. Jika kami mendapatkan undangan untuk mengisi stand tersebut, kami juga ikut serta untuk memeriahkan dan juga mengisi stand-stand pameran tersebut dengan hasil karya WBP Rutan Kelungkung, khususnya juga untuk lukisan, karena banyak peminat lukisan di luar sana. Jadi kami sudah maksimalkan untuk upaya pemasaran dan juga perkenalannya juga melalui media sosial. Jadi kami punya media sosial yang namanya Garda. Garda artinya itu galeri hasil karya narapidana. Jadi di sana kami upload juga foto-foto hasil karya mereka, termasuk juga gambaran dan lukisan, dan juga kami share di grup WhatsApp pegawai dan juga grup WhatsApp keluarga warga binaan. Jadi mereka bisa tahu hasil karya di sini. Baik, kabar sehat. Terima kasih untuk semuanya, juga Bapak petugas dan para pejabat di Rutan Kelungkung. Oke, sekarang kita akan adakan wawancara. Kita akan jawab sedikit mengenai pengalaman-pengalaman Pak Bowo dalam mengikuti pembinaan kemandirian di Rutan Kelungkung. Sangat baik, sangat baik. Sangat baik dan luar biasa. Di tempat yang seperti ini sangat luar biasa sekali, ada sistem pembinaan yang memang diarahkan untuk kreativitas para narapidana yang ingin memiliki aktivitas. Saya bersyukur dan saya berterima kasih, dan semoga ini akan semakin ditingkatkan lagi.
Ya, karena melukis dan menggambar itu adalah salah satunya basic atau salah satu aktivitas yang paling saya sukai. Saya dulu pelukis dan di sini saya ingin mengisi waktu dengan melukis serta meningkatkan skill kalau memang itu bisa kita lakukan di sini. Di Banker kita diberi fasilitas untuk beraktivitas di Banker. Kita bersama teman-teman juga bergabung, para teman-teman yang membuat kerajinan. Jadi kita berkolaborasi, berelaborasi untuk membuat karya bersama-sama. Petugas Banker ada terutama Pak Eko, ada Pak Yoga, ada Pak Heri, Pak Tutut sebelumnya, dan juga dipantau oleh Bapak Kayanta, Bapak Ida Bagus, yang terus terang memberikan ruang yang cukup luar biasa untuk kita itu berekspresi, mengekspresikan kemampuan kita. Dan juga dukungan yang luar biasa sama Bapak petugas ya, Pak Yandi sama Pak Adiaksa, yang betul memberikan semangat, memberikan bantuan alat-alat gambar, dan sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih dengan sistem pembinaan yang ada di sini. Dari Bapak petugas terutama yang telah saya sebut tadi, Pak Yandi sama Pak Adiaksa, juga Bapak yang lain. Oh iya, sukarela. Justru beliau ini saya kasih gambar enggak mau, karena memang ya mendukung aktivitas kita. Kita didukung dengan sepenuh hati yang membuat kita makin bersemangat. Tidak ada. Semuanya itu ya memang bersumber dari kerelaan hati. Nggak ada unsur paksaan di sini. Kita diberi kebebasan, mau berkarya, mau tidak berkarya, mau apapun kita diberi kebebasan selama kita tidak melanggar aturan. Ada. Saya sekarang sedang berusaha memecahkan rekor muri untuk bahan motivasi saya pada teman-teman yang ada di dalam hutan. Saya sedang menyiapkan karya untuk pencatatan rekor muri yang saya kerjakan selama saya ada di sini. Dan juga saya punya target lagi, saya sedang menyiapkan bahan atau karya yang nanti saya gunakan untuk pameran keliling seperti dulu lagi. Jadi dulu Pak Bowo biasa ya melaksanakan pameran di luar sana dulu? Sering. Saya punya agenda pameran dalam 1 tahun itu 10 kali agenda pameran saya. Tetap. Bagi saya Rutan Kelungkung bukan penjara, tapi akademi. Saya bangga mendapatkan ruang di sini. Juga kebaikan Bapak petugas yang sangat luar biasa bagi kami, bagi saya pribadi sangat memberikan kesan yang sangat luar biasa. Dan saya nanti tentu ini semua tidak terlepas dari kesempatan dan pembinaan yang ada di Rutan. Berarti Rutan Kelungkung memiliki makna tersendiri. Wah, luar biasa. Ini kawah Chandra di muka buat saya. Sebuah akademi kehidupan yang selama ini belum pernah saya masuki. Rutan Kelungkung, I love. Mungkin bisa dikasih sedikit terkait dengan tadi Pak Bowo bilang Rutan Kelungkung merupakan suatu nantinya menjadi kenangan indah untuk teman-teman di luar nanti yang mungkin berpendapat bahwa hutan itu kejam, hutan itu mungkin seram, mungkin bisa
dari Bu BP langsung, dari Pak Bowo langsung, bisa sedikit menjelaskan bagaimana sebenarnya di rutan ini. Memang image kita, image saya pribadi juga sebelum masuk penjara itu adalah hutan itu adalah tahanan, itu adalah tempat yang sangat luar biasa, seram, menyiksa, atau tempat berkumpulnya penderitaan. Tapi tidak, saya rasa di rutan Melungkung ini kita belajar memahami diri sendiri, belajar mendidik diri sendiri, dan belajar mendisiplinkan diri menjadi diri sendiri. Dan ya, belajar kita itu mentaati peraturan, kita belajar disiplin, belajar mengikuti peraturan, karena hakikatnya orang yang akan selamat dalam kehidupan adalah orang yang taat dalam mengikuti peraturan. Baik, jadi image rutan maupun lapas yang dulu mungkin tempat untuk penyiksaan dan lain sebagainya itu tidak ada sekarang. Tidak ada. Selama saya 3 tahun di rutan Melungkung tidak ada hal seperti itu. Kalau yang bandel-bandel dihukum bagi saya itu sangat wajar. Bahkan ini malah kita anjurkan juga. Lebih baik yang bandel tidak taat, ya lebih baik lebih dikerasin. Mungkin tapi tentunya tetap dengan melihat nilai-nilai kemanusiaan. Betul, tetap melihat nilai kemanusiaan dan nilai kesalahan. Oke, kembali. Ada beberapa karya yang kita jual, yang dan kita belikan beberapa untuk bahan baku. Ini memang saya akui. Yang beli bagaimana? Yang selama di sini, dan nanti yang akan kita bawa keluar, kita pamerkan itu memang untuk ini kita prestige kita, karya kita. Nanti ya mudah-mudahan kita akan tetap dicintai kolektor kita lah, dan nanti tetap akan membawa ya nama bangsa Indonesia di citra seni lukis Indonesia. Siapa tahu, amin, insya Allah. Tidak ada. Karena di sistem di sini adalah sistem kebebasan ya, kita mau ikut pembinaan. Jadi di sini yang kita butuhkan hanya niat dan tekad pada diri sendiri. Karena yaitu kemudahan yang diberikan untuk berekspresi tadi bagi saya sangat luar biasa sekali. Oke. Jadi di rutan Melungkung ini tidak ada pemaksaan dalam menjalani kehidupan. Tidak ada sama sekali. Siapa yang memiliki skill, niat, dan semangat itu difasilitasi. Iya, betul sekali. Ya, bagi yang punya skill saya kira ya bisa mengembangkan skillnya di tempat sini. Karena apa? Banyak waktu di sini. Sementara di luar sana kita selalu bilang kehabisan waktu. Di sini kita punya waktu yang sangat banyak. Dan tergantung kita bagaimana cara memanfaatkan waktu itu. Harapan saya itu mungkin pembinaan ini yang lebih difokuskan, pembinaan keterampilan yang mana nanti di dalam pembinaan keterampilan itu bisa menjadi modal teman-teman narapidana untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Yang fakta yang harus kita akui adalah narapidana itu jujur sangat sulit mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tempat lagi di masyarakat luas karena cap itu tadi pernah melakukan kesalahan dan pernah dipenjara. Bagi saya, jika mereka memiliki keterampilan, mereka akan bisa mandiri dan membuka usaha kembali tanpa bergantung dengan orang lain. Saya kira pembinaan ini lebih ditingkatkan dan semoga ini menggugah pemerintah juga. Disinilah tempat orang nakal dibina kembali untuk menjadi bagian masyarakat yang nanti berguna untuk nusa dan bangsa. Mantap, Pak Bowo. Terima kasih. Dengar-dengar katanya Pak Bowo selain melukis
jago bikin puisi juga nih. Gimana nih? Apa ada sedikit bocoran nih puisinya? Saya dulu teman-teman bilang saya ini di samping pelukis juga penyair. Kita punya komunitas penyair di Jati Kampung Jagat Puisi di Denpasar. Dulu kita juga pernah berguru dengan Om Teddy. Om Teddy itu putra sulung dari W.S. Rendra sebagai guru puisi saya. Dan beliau itu banyak sekali memberikan wawasan, wahana, wacana tentang puisi. Dan juga beberapa teman mensupport kita untuk bermain musik. Jadi di samping saya melukis, bermain musik, bernyanyi, juga berpuisi. Kira-kira ada nggak sedikit puisinya untuk kali ini nih, Waduh, kira-kira? apa ya? Ya mungkin sebagai seniman kan bisa langsung merangkai kira-kira. Ketika kata berubah menjadi mantra, maka dia adalah butiran makna yang tersirat dan tersurat di antara lembaran kehidupan di alam semesta. Itu saja cukup. Harapan saya secara pribadi, saya berharap teman-teman WBP bisa tetap mengembangkan hobi dan keterampilan mereka, khususnya di bidang menggambar dan melukis. Walaupun dengan keadaan yang terbatas, kami juga mohon maaf jika belum dapat secara sepenuhnya mensupport kegiatan tersebut. Namun kami selalu berusaha untuk membantu semampu kami agar teman-teman WBP tetap bisa menggambar, tetap bisa melukis. Jadi saya harap teman-teman tetap semangat, tetap berjuang untuk menghasilkan karya-karya yang baik dan bisa berdaya jual ekonomi, berdaya seni tinggi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas dan juga nantinya dapat menjadi peluang bisnis ketika nanti sudah selesai menjalani masa perjalanan di dalam hutan. Dan secara umum harapan saya Hutan Kelungkung tetap dapat mensupport teman-teman WBP dalam melaksanakan kegiatan pembinaan ini, karena dampak dari kegiatan pembinaan ini sangat baik, selain dari sisi psikologis juga dari sisi ekonomi. Jika mereka dapat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, saya yakin mereka di luar sana akan dapat mengembangkan skill mereka dan dapat menghasilkan ekonomi sendiri, dapat secara mandiri menghasilkan ekonomi dan juga dapat meningkatkan skill-skill yang mereka miliki. Terima kasih. Mungkin nyanyinya dikit Pak, nyanyi dikit.
terima kasih Rutan Lunggung. Oke.